Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dengan judul bagaimana mempraktekkan iman yang menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas kita. Apa yang kita terima dari Tuhan selalu berhubungan dengan bagaimana kita percaya kepada Dia. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, firman Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, orang benar yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat, maka orang seperti itu akan hidup berdasarkan iman, tidak berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia perbuat. Dia hanya bisa hidup oleh karena iman kepada Tuhan. Hidupnya akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena mereka yakini Roma 11:36 bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia semua kemuliaan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat terjadi atas hidup kita apabila kita tidak terhubung dengan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan melalui iman kita kepada Dia. Jadi apapun dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semuanya dapat terjadi apabila kita terhubung dengan benar dengan Tuhan melalui iman kita kepada Dia. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 38b bahwa apabila ia mengundurkan diri. Banyak orang beriman masih ke gereja, masih melayani, masih aktif, tapi mengundurkan diri. Apa maksudnya? Mengundurkan diri artinya tidak mempunyai keyakinan yang sungguh di dalam hatinya. Dia tetap percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tidak yakin statusnya di dalam Tuhan. Tidak yakin bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak yakin akan hidupnya berada dalam rancangan-rancangan Tuhan. Mereka pada akhirnya di ujung jalan mengundurkan diri, menjadi lemah. Dan firman Tuhan berkata, orang yang seperti ini tidak akan berkenan kepada Tuhan. Aku tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menetapkan kepada kita bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita, berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kekristenan kita, melayani Tuhan sehingga kita berkemenangan. Dan apa yang dirancang Tuhan atas kita, baik terhadap roh kita, jiwa dan tubuh kita, itu terjadi. Kita rindu doa-doa kita dijawab. Kita percaya doa-doa kita terjawab. Kita berharap kita berjalan dalam rancangan Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan seumur hidup kita. Saudara percaya itu? Saya percaya saudara merindukan hal-hal tersebut. Tapi kalau tanpa iman, saudara tidak akan menikmati. Nah mari saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana kita menggerakkan iman kita sehingga kuasa Tuhan dapat terjadi atas hidup kita. Nah yang pertama adalah berpegang pada janji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus sendiri berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara percaya ini firman Tuhan? Kalau saudara percaya ini firman Tuhan, itu pasti terjadi. Karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Pasti terjadi. Tidak ada firman Tuhan yang disampaikan dan kembali kosong. Pasti terjadi. Dan firman Tuhan menjamin bagi kita sebagai sebuah janji daripada Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa maksud daripada tinggal di dalam Tuhan? Saya sudah menyampaikan kebenaran ini berkali-kali. Tinggal di dalam Tuhan itu artinya terhubung dengan Tuhan dengan erat. Tinggal di dalam Tuhan artinya bertekun mempercayai Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya tidak bimbang terhadap Tuhan dalam hal apa saja. Dan dasar daripada iman-iman, penyediaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan dan sebagainya adalah iman kepada Yesus yang telah mati di kayu salib menggantikan kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Barang siapa tinggal di dalam Dia, di dalam iman ini, karena satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Allah sehingga kita berkenan kepada Allah, tertanam di dalam Allah adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan hanya sekadar percaya. Iblis juga, kata Yakobus, percaya kepada Tuhan. Percaya dalam pengertian bahwa kita menyerahkan hidup kita dan menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Inilah yang disebut tinggal di dalam Yesus Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku, terhubung erat dengan aku, melekat di hatiku, mencintai aku, mengasihi aku, seperti kata firman Tuhan, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, artinya firman itu selalu menjadi dasar hidup dan aktivitasnya, motivasi daripada aktivitas hidupnya, penuntun bagi aktivitas hidupnya. Saudara bisa mempelajari kembali kebenaran yang telah saya bagikan, Mazmur pasal 1. Orang berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan, baik siang maupun malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya firman itu menjiwai aktivitas hidup kita, menjiwai pikiran kita sehingga selalu positif, menjiwai tingkah laku perbuatan kita. Dan ketika kita berkemenangan dalam satu kebenaran, dalam satu janji Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita kebenaran-kebenaran selanjutnya. Itulah yang disebut tinggal di dalam firman. Itulah pentingnya kita merenungkan firman setiap hari, baik siang maupun malam. Kita belajar, kita minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kita, supaya kita jadi lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, jikalau ini ada dalam hidup kita, firman Tuhan kembali membuat janji kepada kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang murni, mana yang tidak murni, mana motivasi yang baik, mana motivasi yang tidak baik, mana yang modus, mana yang tulus. Bapak Ibu Saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, berarti yang sesuai kehendak Tuhan, karena kita melekat di hati Tuhan dan kamu akan menerimanya. Artinya tidak ada yang kita
percayai dan minta kepada Tuhan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Selalu dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia terhadap perjanjiannya. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur perbulan di tanah. Artinya bahwa sangat teruji dari zaman ke zaman, dari dulu awal zaman sampai hari ini, sampai akhir, firman Tuhan tetap ada dan tetap nyata, pasti terjadi. Dan itu teruji dalam zaman-zaman yang berlalu, yang berubah sejarah kehidupan, sejarah bangsa-bangsa. Itu telah dilalui oleh firman Tuhan. Dan ayat 8 berkata, Engkau Tuhan yang akan menepati setiap janji yang disampaikan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, janganlah ragu, jangan takut bahwa Tuhan tidak akan menepati janjinya. Teruslah bertekun. Kalau Abraham dan Sarah terus bertekun selama 25 tahun, dari masih muda sampai sudah usia 100 tahun, Abraham kemudian ternyata masih bisa punya anak. Kenapa bisa punya anak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara boleh percaya dan berharap kepada Tuhan dengan terus setia, dengan terus bertekun. Karena percayalah, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara percaya, amin? Janji Tuhan itu pasti terjadi. Seringkali orang berkata, ya kalau saya hidup seperti seharusnya orang Kristen, barulah Tuhan mendengar doa saya. Sebenarnya tidak selamanya demikian. Kalau saudara perhatikan Abraham, ketika Tuhan memanggil Abraham dan kemudian membuat janji kepada Abraham, kita sudah mempelajari kebenaran ini. Kita menemukan bahwa Abraham juga banyak salah. Sarah juga banyak salah. Banyak menyimpang. Mereka berbohong. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, maka dia menepati janjinya kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, dalam banyak kisah ada seorang Naaman yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berjanji akan menolong orang yang datang kepadanya, yang datang membawa hidupnya kepada Tuhan. Ketika itu Elisa atas nama Tuhan menyembuhkan Naaman. Ada juga seorang perwira yang hambanya sakit, perwira Romawi. Kita sudah mendengar firman Tuhan itu. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia, menyembuhkan hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti menolong orang yang datang kepada dia, dari manapun, siapapun. Percaya saja firman Tuhan. Percaya bahwa dia akan menolongmu, maka itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bagaimana kita menggerakkan iman yang membuat kuasa Tuhan terjadi atas kita? Yang kedua adalah tidak bimbang. Kebimbangan adalah musuh daripada iman. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dicatat, hendaklah ia memintanya dalam iman.
dan sama sekali jangan bimbang. Artinya, bimbang itu membuat iman kita ternodai, iman kita terkontaminasi oleh keraguan apakah terjadi atau tidak terjadi. Ketika kita berpikir tidak terjadikah atau jadikah, ya mudah-mudahan terjadi, itu namanya keraguan. Biasanya pengetahuan kita, penglihatan kita, mata kita, pendengaran kita, pikiran kita menggoda kita untuk ragu atau bimbang. Situasi pun juga bisa membimbangkan kita. Contoh, Petrus satu saat melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka semua pada kaget. Lalu ketika Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Kalau engkau itu Tuhan, suruh saya jalan menemui engkau di atas air." Dan betul Yesus katakan, "Silakan turun dari perahu dan berjalan menemui aku." Lalu Petrus berjalan menjumpai Yesus berjalan di atas air. Alkitab mencatat bahwa ketika ia mendengar suara angin kencang, ketika dia mendengar gelombang, ombak, hatinya mulai goyah dan kemudian dia jatuh, tenggelam. Lalu dia berseru kepada Yesus, "Yesus, tolong saya." Bapak Ibu Saudara, kebimbangan menyebabkan kita tidak meraih rancangan Tuhan terjadi atas kita. Jadi kebimbangan adalah musuh iman. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara harus percaya bahwa doa saudara, keyakinan saudara, pengharapan saudara, ketika saudara lemparkan seperti layaknya sauh kepada pelabuhan, yaitu Yesus Kristus, itu pasti sampai. Engkau sandar dengan benar kepada Yesus. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keraguan selalu menjadi penyebab utama kegagalan untuk mengalami kenyataan kuasa kehadiran Tuhan atas hidup kita. Ayat 7 dari Yakobus 1 katakan, orang yang demikianlah jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Banyak sekali orang berdoa, banyak orang datang kepada Tuhan. Seperti halnya pada peristiwa di mana perempuan pendarahan 12 tahun. Ada banyak orang menyentuh Yesus, tapi tidak semua mengalami kuasa yang keluar daripada Tuhan yang menyembuhkan. Tidak semua orang mengalami kuasa hadirat Allah. Kenapa saudara? Keraguan. Jadi keraguan selalu menjadi persoalan yang menyebabkan kita gagal mengalami kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Walaupun kita ada di hadirat Tuhan, walaupun kita ada di dalam doa, walaupun kita ada dalam pelayanan, jangan mengira bahwa orang yang bimbang hatinya akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab ayat 8 katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi tetapkan hatimu menyerah dalam kedaulatan Tuhan. Apapun dalam hidup kita, mulai dari berpikir, berkata, bertindak, segala bentuk aktivitas kita, bekerja, berumah tangga, makan, minum dan sebagainya, sampai kepada doa dan pelayanan kita, ibadah kita, tanpa didasarkan kepada iman, tanpa didasarkan kepada keyakinan yang benar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kepada kuasa kasih-Nya, kepada kuasa kehadiran-Nya dan kuasa kedaulatannya, itu semua adalah dosa. Roma 14 ayat 23 katakan, barang siapa yang bimbang, kalau ia makan saja. Kalau bimbang, jangan-jangan ada apa?
corona dalam makanan ini. Jangan-jangan ada virus, ada kuman dalam makanan ini. Kalau dalam kasus Roma 14, jangan-jangan ini makanan dipersembahkan kepada berhala. Kalau ia bimbang makan sesuatu, ia telah dihukum, kata firman Tuhan. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Makan saja tanpa iman adalah dosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau saudara makan tanpa iman, dosa, apalagi yang lain. Saudara berdoa tanpa iman, itu dosa. Saudara melayani tanpa iman, dosa. Saudara berbakti beribadah kepada Tuhan tanpa iman, dosa. Saudara mengurus anak-anakmu, memelihara anak-anakmu tanpa iman, penuh ketakutan, penuh keraguan, itu dosa. Saudara bersuami atau beristri tanpa iman, bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup saya dan hidup istri saya, anak-anak saya, itu adalah dosa. Apapun dalam hidup saudara, kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara akan mengambil alih persoalan-persoalan. Itu sebabnya saudara pusing, saudara khawatir, saudara takut, saudara khawatir, dan saudara tidak akan pernah mengalami hadirat Allah, pemeliharaan Allah, pertolongan Allah atas segala sesuatu yang saudara harapkan terjadi dari Tuhan. Walaupun saudara berdoa, berpuasa, tapi kalau tanpa iman, semuanya itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi gagal. Karena tanpa iman, semuanya adalah dosa. Dan orang berdosa pastilah tidak berkenan kepada Tuhan. Keyakinan yang benar adalah percaya bahwa itu sudah terjadi walaupun belum kelihatan. Markus 11 ayat 24 katakan, karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi kita harus percaya bahwa sudah terjadi. Walau belum kelihatan, walaupun belum ada, belum terrealisasi, tapi saudara harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Jadi terima itu dengan syukur, dengan sukacita, dan jangan pernah ragu dan khawatir, apalagi tidak tidur. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara percaya, amin? Saya mengalami kebenaran ini, menghadapi banyak peristiwa, sakit, penyakit, kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Pelayanan Tuhan, saya percaya bahwa saya sudah terima dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ada timbul pikiran-pikiran negatif, tapi itulah pentingnya kita mengingat firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman itu selalu menggema dalam hati pikiran kita. Yang terakhir, bagaimana kita mempraktekkan iman yang menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang ketiga, perkatakan dengan jelas. Dalam Markus 10:51, kepada seorang yang buta, Yesus bertanya, kan Yesus sudah tahu, sudah lihat orang ini tidak melihat, buta. Tapi kenapa Tuhan tanya lagi? Dalam ayat ini dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki? Apa erokmu? Saya tanya kepada yang cari jodoh, apa erokmu? Kalau tidak jelas erokmu, Tuhan juga tidak akan memberikan kepadamu karena engkau tidak tahu mau seperti apa. Kalau engkau keluar dari rumah naik motor atau naik mobil atau jalan kaki, tapi tidak jelas tujuanmu, engkau tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena tidak tahu tujuan, tidak jelas mau kemana. Orang baru tiba kalau memang ada tujuan. Saya mau ke Makassar, saya tiba di Makassar. Saya mau ke pasar, pasar mana? Ada banyak pasar, pasar Sudiang. Maka engkau akan tiba di pasar Sudiang. Kenapa? Karena jelas tujuanmu. Apa yang kau kehendaki?
supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan Yesus kepada orang buta ini. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Wow, luar biasa. Singkat, jelas. Kata-kata yang singkat dan jelas. Aku mau melihat. Apa yang saudara mau? Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara sangat rindukan dalam hidupmu? Aku mau. Banyak orang berdoa, terlalu banyak, sampai dia lupa apa yang dia doakan. Tidak ada kebulatan tekad, tidak ada kebulatan hati dalam dirinya. Tuhan, saya mau. Untung orang buta ini hanya berkata, aku mau supaya aku melihat. Dia tidak bilang, Tuhan, aku mau, aku melihat. Selain melihat, aku ingin seorang istri. Tuhan, aku mau juga kaya, Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Mungkin bisa-bisa kalau saya itu Tuhan, pasti saya bilang serakah duduk kok. Apa yang menjadi kebutuhan utamamu saat ini? Persoalan dasarmu. Seringkali Tuhan menyelesaikan persoalan dasar kita, dan atas dasar itu kita bertumbuh dalam iman, dan kemudian kita melakukan segala sesuatu, Tuhan memberkati kita. Ketika orang buta ini sudah melihat, berarti dia bisa beraktivitas, berarti dia bisa bekerja, berarti dia bisa mengikuti Yesus. Itu kebutuhan dasar, itu kebutuhan utama, itu kebutuhan yang sangat urgen bagi hidupnya. Apa yang menjadi kebutuhan urgen saudara? Katakan kepada Tuhan. Perkatakan dengan jelas, terjadi sesuai iman yang Anda perkatakan. Maka saat itu juga orang buta itu melihat lalu mengikut Yesus. Markus 11 ayat 23 tentang kuasa perkataan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, mengucapkan kepada gunung ini, beranjaklah dari dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Katakan tanpa bimbang. Apa persoalan hidupmu? Pindahkan persoalan hidupmu. Seringkali kita berdoa, terus berdoa, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tuhan berkata, katakan, engkau tidak perlu lagi dengan saya. Dalam pengertian, kenapa terus-terus kau minta hal itu? Berbaliklah kepada persoalanmu, gunung masalahmu, katakan kepada gunung itu, berpindahlah. Tidak selamanya kita minta terus kepada Tuhan. Ada saat di mana Tuhan memberikan kita satu kekuatan, keyakinan berdasarkan firman Tuhan, perintahkan, maka itu terjadi. Asal tidak bimbang. Apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Wow, luar biasa saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mempraktekkan iman yang menggerakkan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang pertama, percaya perjanjian Allah. Bagi Anda yang telah dibenarkan menjadi miliknya, pasti Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada saudara. Amin. Yang kedua, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah bimbang atas kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan menolong saudara. Dan yang terakhir, perkatakan dengan jelas apa yang kau kehendaki. Saudara, kata-kata sangat penting dalam Ibrani 4 ayat 14. Apa yang membuat kata-kata kita berkuasa? Kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit,
Ada 7 tingkatan langit. Yesus sudah melewati semua tingkatan langit. Anak Allah, mari kita pegang teguh pada pengakuan iman kita kepada Yesus. Karena kapan saudara mempercayai Dia dengan sungguh, itu sama dengan saudara berlabuh dan kemudian mengikat tali kapal saudara di pelabuhan, membuang sauh saudara di pelabuhan. Saudara aman dan pasti terjadi apa yang dirancang Tuhan. Bumi boleh bergoncang, segala sesuatu bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan, setiap kami yang membutuhkan lawatan Tuhan, setiap kami yang membutuhkan kuasa Tuhan, apapun gunung persoalan, apapun pengharapan-pengharapan yang kami bangun, kebutuhan-kebutuhan kami yang sungguh-sungguh sangat penting, sangat kami perlukan saat ini. Hamba berdoa buat setiap kekasih yang membutuhkan saat ini. Lawatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas rumah tanggamu, terjadi atas pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, terjadi atas anak-anakmu, suamimu, istrimu, terjadi atas apapun persoalan yang kau hadapi. Di dalam nama Yesus, Tuhan selesaikan, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kembalikan apa yang menjadi hak-hakmu. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.